Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang punya langit siapa? Allah. Yang punya manusia? Allah. Kalau ada orang menyakiti orang lain, yang tersinggung siapa? Allah. Kalau ada orang mengejek orang lain, yang marah siapa? Allah. Kalau ibu bikin kue ibu diejek oleh orang lain, ibu sakit hati? Sakit hati. Jadi Bu, semua kerusakan yang diperbuat oleh manusia di muka bumi itu langsung dosanya berhadapan dengan siapa? Allah. Nah, Allah menyebut orang-orang yang mendengki, memusuhi orang lain, itu semua berarti dia telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu punya mobil, itu rezeki dari siapa? Terus ngapain ibu dengki? Halo? Lalu ibu memusuhinya, didoain, ya Allah hancurkan tuh mobil. Ya enggak lah, itu kan dari Allah Bu. Makanya orang-orang yang dia tidak suka atas nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, maka dia telah mengajak perang dengan Allah. Perhatikan ayatnya, ayat 33 dari surah Al-Maidah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah, balasan atas orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Perhatikan. Jadi membunuh, apalagi seperti yang diperbuat oleh Qabil kepada Habil, itu perbuatan yang benar-benar yang sangat mengerikan. Bagaimana dosa yang membunuh lebih dari 70.000 nyawa di Gaza, Bunda. Ya Allah. Ingat, semua perbuatan yang mengajak kerusakan, termasuk korupsi, itu semua juga mengajak perang dengan Allah. Menakut-nakuti orang sama. Kenapa? Karena ayat ini turun kepada orang yang merampok waktu itu. Merampok di tengah jalan. Jadi dia merampok di tengah jalan dan ada yang langsung dibunuh. Ada yang membunuh dan juga mengambil hartanya. Ada yang hanya mengambil hartanya, tidak membunuh. Ada yang hanya menakut-nakuti. Semua perbuatan dari level membunuh sampai ke level menakut-nakuti, membuat orang tidak aman, itu semua termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi. Kata Allah, wa yas'auna fil ardi fasada. Apa hukumannya? Pertama, kalau dia membunuh, maka juga dibunuh. Kata Allah, ayyuqattalu. Kalau dia membunuh dan mengambil hartanya, maka dia dibunuh dan disalib. Ayyuqattalu au yusallabu. Kalau dia hanya mengambil hartanya, tidak membunuh, au tuqatta'ah aydihim wa arjulahum min khilafin. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, disilang, min khilafin. Kalau dia hanya menakut-nakuti, au yumfauna minal ard, diusir dari negeri itu. Apa kata Allah? Supaya orang itu hina,
dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Itu baru DP di dunia, tapi nanti di akhirat masuk neraka. Tapi halo Bu, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekalipun Allah sudah menyiapkan hukuman, Allah masih membuka pintu tobat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ingat masih dibuka pintu tobat. Makanya jangan merasa minder di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bertobat, langsung jangan takut, langsung mengatakan, aku akan kembali kepadamu ya Allah, aku akan meninggalkan dosa-dosa yang lalu ya Allah, aku menyesal dan aku akan menjadi orang baik. Ini kata Allah, illalladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum ketangkap. Di sini kan Bu, halo, di sini kan hukum Allah yang tadi itu dibunuh, kemudian juga itu kan nggak dilaksanakan. Maka kalau dia nggak dilaksanakan, maka dia hendaklah bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat, Allah Maha mengampuni. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Halo? Siap? Siap bertobat? Semoga Allah berkahi. Baik, kalau amin. Bu, Pak, yang mau bertanya siapa, angkat tangannya, silahkan. Oh, Masya Allah, siapa ya? Ya, Ibu yang di depan deh. Ya, silahkan. Nama dan pertanyaannya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni dari Majelis Taklim. Maaf, nama Ibu siapa? Janah. Reni. Ibu Reni ya. Ya, Ustadz izin bertanya. Kadangkala di pengadilan dunia itu kan pasti berbeda dengan pengadilan akhirat ya Ustadz. Manusia itu penuh dengan ketidaksempurnaan dalam mengadili. Lalu bagaimana apabila seseorang itu dipenjara padahal dia tidak bersalah Ustadz? Mungkin itu aja pertanyaannya Ustadz. Jazakallah khair sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya pertajam. Ini kalau dia tidak bersalah dia penjara, ini sanksinya kepada hakimnya atau kepada orangnya yang ini, kenapa kok dia begitu? Maksud Ibu kayak yang mana? Kadang-kala kan kalau orang yang lemah itu Ustadz tidak bisa sewa pengacara, terzolimi lah seperti itu. Tapi dengan bukti-bukti dan lain halnya dia dipenjara. Baik. Bagaimana dengan keadilan seperti itu? Baik, Masya Allah. Silakan Abi Fadl. Ya, ini sebetulnya pertanyaan memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada para hakim. Ayo jangan sampai keputusan yang Anda berikan hanya karena Anda disogok, hanya karena yang diadili itu punya backing dan sebagainya. Ingat, di hari kiamat ada pengadilan Allah yang maha adil. Makanya dalam Al-Quran, di antara yang Allah pesankan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Kata Allah, jangan kamu makan dengan cara haram dengan memberikan keputusan yang salah kepada orang yang sebetulnya dia tidak salah. Ya, misalnya. Jadi di zaman Nabi pernah terjadi kelaparan dan ada sebagian karena sangat lapar dia mengambil dari hak orang lain. Nah, Omar sebagai khalifah ketika itu mengatakan tidak dipotong tangannya karena dia mengambil karena kebutuhan pokoknya. Ini ada seorang nenek-nenek mungkin ngambil buah-buahan langsung ditangkap masuk penjara. Ada orang mungkin dia mungkin karena kebutuhannya kejepit dan sebagainya. Ada orang mengambil triliunan ya, dia aman-aman saja. Benar, di dunia Anda aman, tapi ingat di akhirat Allah Maha Adil. Jadi Bu, kalau dizalimi tenang saja, insya Allah ada pengadilan akhirat. Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan semuanya. Nih, tunjuk. Wahai yang menzalimi aku, silahkan. Anda
nggak bayar hutang. Ingat, nanti di akhirat aku tagih loh. Tagih loh. Doanya simple tapi ngeri ya Bu ya. Aku tagih loh di akhirat. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Abi. Keadilan yang adil itu hanya ada di hadapan Allah. Kita nggak bisa bergantung pada hukum atau keadilan yang ada di dunia. Karena manusia itu jarang sekali yang benar-benar memiliki sifat yang adil. Kadangkala banyak faktor dan pengaruh lain yang akhirnya menyebabkan keputusan itu tidak benar-benar bisa murni adil. Tapi tentu kita bisa berdoa, semoga kita bisa terlindungi dari fitnah, ya, terlindungi dari keburukan, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, serta kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.